Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ginanjar dengan NIM 0447566731. Sekarang saya akan mengerjakan tugas 1 keamanan jaringan STIS 4402. Yang dimana di sini jadi yaitu ada 2 tugas yang dimana nomor 1 serangan terhadap jaringan menggunakan sniffing, metode sniffing menggunakan wireshark. Dan yang kedua, serangan terhadap server atau aplikasi menggunakan cracking password. Oke, jadi ada panduannya di sini untuk praktikum, yang dimana yang pertama praktikum sniffing menggunakan wireshark. Jadi di sini kita menggunakan dua OS, satu sebagai telnet server dan satu sebagai telnet client. Yang dimana jadi nanti ini client dan ini server, kita menggunakan wireshark. Kalau saya langsung demoin, jadi di server ini server kita pakai wireshark kan. Untuk sniffingnya saya pakai header ini, dan untuk kliennya saya menggunakan VirtualBox. Ini ada ini. Jadi ini si server dan klien tuh udah saling bisa berkomunikasi gitu, layaknya server klien. Kalau kita lihat ini, kita coba ping 192.168.50.169. Saya ngeping ke server ini dari klien. Nih, udah reply ya. Udah reply berarti udah terkoneksi. Oke. Kita sebagai server tuh akan melakukan membobol password gitu menggunakan jaringan satu jaringan dengan metode wireshark ini gitu. Jadi si klien misalkan kita disuruh masuk ke router menggunakan telnet gitu. Nanti kita masukin username sama password, dan si password itu bisa dilihat dari sisi server dengan wireshark, yang dimana ini tuh udah satu jaringan gitu. Kita coba ke telnet 192.168.50.1. Ini kita login, set G. Ini wiresharknya udah ya, udah berjalan, udah capturing gitu. Jadi dia udah merekam aktivitas yang ada di Ethernet ini. Ethernet tadi yang saya pilih itu. Kita masukin passwordnya. Oke, maaf salah. Astagfirullah. Asep G passwordnya. Oke, sekarang udah masuk, kita pause dan kita cari telnet di wireshark ya. Nah, ini udah ada, kita cari aja di sini. Ini kayak apa, ini kada binernya gitu kan. Nah, coba aja yang ini. Saya langsung follow TCP stream. Oke, di sini ada passwordnya, yang dimana passwordnya Asep 0447567731. Oke, itu untuk nomor 1. Harusnya
udah sesuai sama panduan di sini kan, dari kita mengcapture, kita merecord gitu kan, mencapture, kita buka klien telnet kliennya, kita akses ke server, ke telnet gitu, nanti kita masukin username dan password, dan kita ke telnet wireshark lagi, maaf, nanti kita stop mengcapture-nya, dan di sini kita mencari data yang sekiranya yang sudah di filtering sama telnet traffic tadi, yang telnetnya, dan kita akan melakukan analisis data-data yang tadi kan, data tadi seperti ini kan. Nah di sini tuh kita terdapat passwordnya, aktivitasnya gitu kan. Dah, harusnya udah ya. Nah sekarang untuk nomor 2, cracking password. Ini cracking password di sini tuh ada password yang harus kita bobol, dan dikasih juga link untuk membobolnya. Ini saya udah masuk ke situsnya. Ini Kisco Password Cracker, dan untuk datanya seperti ini ada password, hasil crack, statusnya. Kalau kita coba dulu nomor 1, kita paste di sini dan kita crack. Ini nggak bisa, soalnya ini kalau kata saya mah gitu, ini kodenya emang terlalu rumit gitu, jadi bisa dibobol, cuma butuh waktu yang sangat lama gitu. Kayak kita ini hasil cracknya gagal ya, gagal. Ini untuk nomor 2. Kalau nomor 2 ada nih. Soalnya di sini tuh untuk password 7 tuh ya yang kodenya kayak gini gitu. Enggak sampai ada kode-kode yang bingung kayak gini kan. Ya. Kita fokus yang kayak gini aja. Ini ada passwordnya ABCD. Hasil cracknya masukin sini, sukses ya, berhasil. Terus nomor 3, ini untuk hasil cracknya kita masukin, berhasil juga ya, berhasil. Nomor 4, ini hasilnya kita masukin, berhasil. Nah untuk selebihnya sih ini nggak bisa ya kalau di link yang dikasih di panduan ini. Tapi kalau kita masukin yang password tipe 5 gitu, nah di sini kan ada secretnya, kayak passwordnya yang bisa dijebol tuh, yang bisa dibobol tuh, yang bisa di crack tuh kayak gini gitu kan. Nah kalau kita masukin, emang bisa nanti bisa gitu tuh, di kita ngebrowse gitu. Tapi ini makan waktunya lama banget dan emang memakan CPU kita gitu. Nah, jadi CPU-nya tuh 100% terus gitu, dan ini lama banget untuk jebolnya. Tapi emang kalau bisa sih harusnya bisa gitu, cuma saya belum melakukan gitu. Jadi anggap aja bentar, anggap aja yang ini tuh gagal lah ya, gagal. Oke, nih mungkin untuk soal 1 dan 2 sudah saya kerjain dengan maksimal dengan kemampuan saya. Oke, penutup aja.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.